Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nabil Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengupas fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Anies diarak naik kereta kuda dan disambut takbir oleh ribuan simpatisan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tamu istimewa dalam peringatan Harlah ke-49 P3 Partai Persatuan Pembangunan di DIY pada Senin 31 Januari yang lalu. Dalam acara tersebut Anies bahkan sempat naik kereta kuda bersama dengan sejumlah tokoh P3. Menariknya, ribuan simpatisan partai berlambang Ka'bah itu menyambut Anies dengan takbir dan meneriakinya sebagai seorang calon presiden. Dalam sambutannya itu, Anies juga mengatakan tujuan pembangunan adalah menghadirkan perasaan kesetaraan yang lalu bisa membangun persatuan. Persatuan akan sulit dipertahankan dan diperkuat bila dalam ketimpangan. Ketimpangan sangat sulit menghadirkan persatuan, tapi kesetaraan akan bisa membuat persatuan itu, dan itulah yang kami coba bangun di Jakarta. Begitu kata Anies seperti dikutip dari redaksi kantor berita RMOL Jakarta, Selasa 1 Februari. Kejadian serupa juga terjadi saat momen DPW P3 DKI Jakarta menggelar kegiatan istighosah dan doa bersama untuk almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung di Sekretariat DPW P3 DKI Jakarta di kawasan Klender, Durensawit, Jakarta Timur pada Minggu 30 Januari. Anak almarhum Haji Lulung, Guru Tirta Lunggana, mendoakan Anies Baswedan yang hadir dalam kegiatan itu untuk menjadi pemimpin Indonesia mendatang. Selamat datang kepada Gubernur Indonesia, semoga menjadi Presiden Indonesia, kata guru dari atas panggung. Pernyataan anggota fraksi PAN DPRD DKI Jakarta itu pun langsung disambut teriakan amin dari ratusan kader P3 yang hadir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi tamu istimewa dalam peringatan Harlah ke-49 P3 di Yogyakarta pada Senin 31 Januari. Dalam acara tersebut, Anies bahkan sempat naik kereta kuda bersama dengan sejumlah tokoh P3. Menariknya, ribuan simpatisan dari Partai Berlambang Ka'bah itu menyambut Anies dengan takbir dan juga teriakan calon presiden. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang datang bersama dengan kereta kuda itu disambut dengan takbir oleh ribuan kader dan juga simpatisan P3 yang memadati JEC Bangun Tapan Bantul Senin 31 Januari. Sementara di belakangnya sejumlah petinggi P3 mengiringi dengan naik kuda selain takbir. Kedatangan mereka juga langsung disambut dengan raungan suara knalpot sepeda motor dari ribuan kader yang sudah menunggu lama. Orang nomor 1 DKI Jakarta itu datang ke JEC Jogja Expo Center karena didaulat sebagai pembicara dalam diskusi Harlah dan juga Muskerwil DPW P3 DIY di Hotel Grand Rohan Jogja. Saat menjadi pembicara dalam diskusi, Anies menceritakan waktu kecil dulu dirinya sering ikut konvoi P3. Anies menceritakan ini lantaran dari dalam ruang diskusi itu terdengar raungan knalpot sepeda motor dari para simpatisan P3. Ini hanya di P3, saat saya masih SD dulu saya ikut, pakai ikat kepala yang ada gambarnya Ka'bah. Mendengar suara konvoi ini seperti teringat masa lalu, kata Anies mengawali paparannya di depan para pengurus P3 DIY. Dalam kesempatan tersebut, Anies memaparkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan di DKI Jakarta. Beginilah fakta-fakta Anies Baswedan yang bukan merupakan seorang pembohong. Anies Baswedan sudah lebih dari 4 tahun mengemban amanah mulia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tahun depan pada 16 Oktober 2022. Genap 4 tahun mengemban amanah warga Jakarta. 23 janji Anies Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 telah ditunaikan nyaris sempurna. Kini pun menjadi Anies Risa. Janji stadion telah Anies Baswedan tunaikan. Pembangunannya 17 Desember 2021 sudah mencapai 89%. Stadion multifungsi dengan nama Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium atau GIS. Terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion yang paling spektakuler, didesain sebagai stadion modern kelas dunia, terbaik se-Asia.
menelan biaya mencapai 4,4 triliun rupiah dengan mengacu pada standar FIFA. Atap stadion buka tutup atau retractable roof. Rencana pembangunan stadion BMW. Kini Jakarta International Stadium telah dimulai era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2008. Pembangunan stadion BMW sempat mangkrak, baru terrealisasikan pada zaman Anies Baswedan yang meletakkan batu pertamanya pada 14 Maret 2019. Janji spektakuler lainnya adalah hunian DP 0 rupiah. Janji yang menurut sebagian orang tidak mungkin, sangat mungkin bagi Anies Rashid Baswedan. Saat ini baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang sudah tersedia di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Centraland Cengkareng 124 unit. Demikian pula dengan janji mengatasi banjir yang sudah dilaksanakan. Banjir di DKI Jakarta tidak lagi setiap datang hujan. Hanya hujan-hujan besar di Jakarta atau di Bogor yang menyebabkan banjir. Janji lainnya yang telah ditunaikan dengan sempurna, seperti penataan trotoar. Sekarang Jakarta makin cantik dan indah, kotanya pun kelas dunia. Integrasi transportasi yang mendapatkan penghargaan kota kelas dunia, Sustainable Transport Award atau STA, pada tahun 2021. Warga Jakarta juga makin dimanjakan dengan kartu kesejahteraan seperti kartu pekerja, kartu Jakarta Lansia, KJMU, KJB Plus, Jaklingko yang sebelumnya OKO Trip, Jakpreneur yang sebelumnya OKOC, hingga Taman Maju Bersama. Selanjutnya adalah distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam pagelaran bergengsi di Jakarta. Program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan menerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan-jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk guru PAUD. Lantas kebohongan yang mana lagi yang kalian ada-adakan untuk gubernur sebaik dan juga yang berprestasi seperti Anies Baswedan? Dalam surat Quran Al-Maidah ayat 8, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.